ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada bab halaman 48 atau sudah ya? Sudah 48? Belum? Baru masuk itu ya? Bab al-ulama yastaghfiru lahum man fis samawati wal ard. Para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka akan diminta ampunkan oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kalau untuk perhatikan di sini di bab disebutkan man ya. Di sini disebutkan nakirah, umum. Ya, meliputi hewan, manusia, malaikat, semuanya memintakan ampun kepada para ulama. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal alim, sesungguhnya seorang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, sungguh akan memintakan ampun untuknya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wal hitan fi jawfil ma, dan ikan yang ada di dasar air itu pun akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu. Dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan orang yang berilmu. Dia akan dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, meliputi umat manusia, meliputi malaikat, meliputi hewan, semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu tersebut. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi, sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah ka fadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan, keistimewaan bulan purnama ala sairil kawakib, di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Bulan ketika di malam purnama bagaimana? Terang kan? Bintang-bintang yang lain akan terkalahkan. Begitulah keberadaan para ulama di tengah-tengah umat manusia. Keberadaan para ulama sebagai lentera, lampu, penerang di kegelapan malam. Kalau bulan menerangi malam, adapun para ulama menerangi kegelapan umat manusia dari syirik, bid'ah dan maksiat. Mereka para ulama yang memberikan cahaya menuju cahaya ibadah, cahaya taat, cahaya tauhid, cahaya sunnah. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Warathul ilma, mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil
warisan tersebut yaitu ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar, sangat banyak. Qala Al-Khattabi rahimahullahu taala, berkata Al-Khattabi, qil, ada yang menafsirkan, memaknakan fi qaulihi, pada sabda Rasul, wa tastaghfirul hitan fi jawfil ma, dan ikan-ikan yang ada di dasar air tadi akan memintakan ampun untuk para ulama. Maknanya innallaha qad qayyadha, innallaha qad qayyadha lil hitan wa ghairiha min anwa'il hayawan bil ilmi ala alsinatil ulama anwa'an minal manafi' wal masalih wal irfaq. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menjadikan pada ikan dan yang selainnya dari hewan-hewan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Melalui apa? Ala alsinatil ulama, melalui lisannya para ulama, anwa'an minal manafi' wal masalih wal irfaq, berupa segala macam jenis-jenis kemanfaatan dan kemaslahatan serta wal irfaq, kasih sayang. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan ya pada ikan dan yang selain ikan tadi dari hewan-hewan yang ada melalui lisan para ulama ya. Jadi diilmui ikan tadi ya, ditetapkan ada ilmu tentang ikan melalui siapa? Melalui lisannya para ulama, dengan berbagai macam kemanfaatan-kemanfaatan yang ada pada ikan tadi, maslahat-maslahat yang ada pada ikan, kasih sayang terhadap ikan. Siapa yang menjelaskan? Fahum alladzi bayyanul hukma fiha, mereka lah para ulama yang menjelaskan hukum pada ikan-ikan tadi. Fima yahillu wa yahrumu minha, mana yang halal mana yang haram. Wa arsyadu ilal maslaha fi babiha wa ausu bil ihsan ilaiha, mereka para ulama yang membimbing umat manusia untuk menuju mana yang maslahat dari ikan tadi, mana yang layak dimakan. Dan mereka lah para ulama yang memberikan wasiat untuk berbuat baik dengan ikan tadi. Kalau punya peliharaan ikan ya dikasih makan. Wa nafyud darar anha, serta para ulama lah yang menjelaskan kepada umat perkara-perkara yang harus ditiadakan kemadaratnya pada ikan. Fa'alhamahullahu al-istighfar lil ulama, maka Allah ilhamkan kepada ikan dan yang sejenisnya untuk memintakan ampun kepada para ulama. Jadi maknanya kenapa ikan mintakan ampun, hewan-hewan mintakan ampun untuk para ulama tadi? Kata Al-Khattabi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada ikan tadi melalui lisan para ulama, umat manusia tahu mana yang maslahat, mana yang ikan berbahaya kalau dimakan, mana sikap kita yang tepat terhadap hewan. Seperti hewan-hewan yang lain, kita ditanamkan dalam Islam untuk berbuat ihsan ya. Ketika menyembelih tidak boleh menyakiti. Fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau pelihara kucing disebutkan dalam hadis kasih makan. Kalau tidak dikasih makan gimana? Dakhalatil mar'atu fi harratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka dikarenakan kucing yang dikurung sama dia, tidak dikasih makan.
Maka melalui lisan para ulama tadi yang menjelaskan mana yang maslahat dari ikan tadi, mana yang madarat, begitu juga hewan-hewan yang bermaslahat bagi umat manusia, mana yang tidak ada maslahatnya, sikap yang tepat tatkala memiliki hewan, melalui lisannya para ulama. Maka Allah SWT ilhamkan kepada ikan dan yang sejenisnya untuk memintakan ampun dari ulama kepada para ulama sebagai bentuk apa? Mujazatan ala husni sani'ihim biha wa syafaqatihim 'alaiha, sebagai bentuk balasan terhadap bagusnya tindakan para ulama tersebut terhadap hewan-hewan tadi, dan juga kasih sayang para ulama terhadap hewan-hewan tadi. Jelas? Sisi kenapa ikan mendoakan para ulama, dikarenakan melalui lisan para ulama tadi umat manusia memiliki ilmu terhadap hewan. Nyambung? Jelas? Ya. Nah dari sini ya ikhwan, ikan bukan berguru dengan para ulama. Ya, bukan berguru dengan para ulama. Memang antum pernah lihat ada para ulama ngajar di ikan, bukan pengajian pinggir kolam? Hah? Ada Khalid? Tidak ada. Ya. Tapi ikan lihat memintakan ampun untuk para ulama. Kenapa? Dikarenakan para ulama menjelaskan tentang ikan, mana-mana yang maslahat, mana yang tidak maslahat. Dijelaskan kepada umat manusia. Dari sini diambil faedah ikhwan, ya, untuk kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, baik dia guru kita, orang tua kita, atau tetangga kita, kerabat kita. Siapapun yang berbuat baik kepada kita adalah orang yang sangat layak untuk kita balas minimalnya dengan doa. Diselipkan di doa-doa kita tadi. Wa qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Munawi, walaulal ulama, kalau bukan karena para ulama, alladzina yatalaqqawna al-ilma wa yu'allimunahu an-nas, kalau bukan karena para ulama yang mereka mengambil ilmu serta mengajarkannya kepada umat manusia, wa yubayyinuna al-halala minal haram jilan ba'da jilin, mereka telah menjelaskan mana yang halal mana yang haram dari generasi ke generasi, la halakatin nas wad dawab wal an'am hatta hitanil bahri, niscaya akan binasa umat manusia, hewan-hewan melata, begitu juga al-an'am, hewan-hewan ternak, hatta hitani fil bahr, hatta hitanil bahr, sampai hewan yang ada di laut pun akan binasa kalau bukan melalui perantaranya para ulama. Wadha'ad din, akan hilang agama ini tadi kalau bukan perantara para ulama yang menjelaskan kepada umat. Wat mahalla al-adl, kemudian akan hancurlah keadilan tersebut. Fahuqqa lahum ayyastaghfiru lahu, maka sangat layak, sangat pantas bagi makhluk tadi untuk memintakan ampun kepada para ulama. Di antara bentuk nyata umat manusia mendoakan kebaikan kepada para ulama, lihat sampai sekarang ketika disebutkan al-Imam Ahmad, tidak ada seorang talibul ilmi, seorang dai, seorang syekh yang mengajar, melainkan dia akan menyebutkan al-Imam Ahmad dibarengi dengan doa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini bentuk nyata umat manusia mendoakan kepada seorang yang berilmu, ya. Difahami jelas sisi pendalilannya, ya. Kemudian bab yang berikutnya, al-ulama qaranallahu syahadatahum bi syahadatihi
Para ulama itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala gandengkan persaksian mereka dengan persaksian para ulama. Gambarannya ikhwan, kira-kira kalau disebut ada nama antum akan datang ke acara peresmian Masjid Darul Hadis Bapak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Ammaruf Amin, dan Bapak Derli Syahrial. Kira-kira yang antum fahami di situ ada nama Derli Syahrial, pasti antum mikir ini bukan orang sembarangan kan? Ya. Seperti itulah gambarannya. Ikhwan sebagian ikhwan itu kalau lagi ketemu entah ustadz senior, entah itu pejabat, kesempatan pengen berputu, ya apaan? Karena dengan semata-mata putu nih sudah bisa jadi rekomendasi untuk jualan, untuk segala macam. Ya enggak? Ya nih Mas kebetulan ada Bapak Sandiaga Uno. Ya Mas Bapak numpang putu dulu Pak. Sambil megang botol itu jepret, masya Allah ini barang bagus ini minuman ini tadi. Buktinya Pak itu lagi, kalau seandainya minuman KW-KW tidak mungkin Sandiaga Uno mengiklankan ikut megang. Nah seperti itulah gambar. Ini persaksian ya. Yang bersaksi tadi Allah Subhanahu wa taala bersaksi tentang dirinya bahwasanya dia adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, digandingkan dengan persaksian malaikat. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah melainkan dia. Wal malaikatu, dan juga malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga para ulama ikut bersaksi. Qaimam bil qist, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tegak dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan melainkan dia al-aziz al-hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian dirinya dengan persaksian malaikat dan persaksian para ulama. Ketika digandengkan para ulama dengan persaksian Allah, persaksian malaikat menunjukkan para ulama itu memiliki nilai lebih, keistimewaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang disaksikan, perkara yang diminta untuk bersaksi adalah perkara yang paling mulia, yaitu perkara tauhid. Perkara yang paling wajib dakwanya para nabi, para rasul adalah masalah tauhid. Perkara yang diminta bersaksi adalah masalah tauhid, dan disandirkan digandengkan ya, disandingkan persaksian tersebut dengan para malaikat juga. Ini keutamaan para ulama. Pertanyaannya, di sini disebutkan malaikat, disebutkan para ulama. Kenapa tidak disebutkan para nabi? Syu'bah, apa menunjukkan bahwasanya para nabi itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan para ulama? Sebagaimana yang dianggap, diklaim oleh orang-orang Sufia, mereka mengatakan kedudukan wali itu fauqan nabi, lebih tinggi dibandingkan kedudukan nabi. Kalau nabi katanya sudah tertutup, adapun wali itu tidak tertutup sampai akhir zaman akan ada. Apakah seperti itu? Di mana para nabi, para rasul? Di sini disebutkan ulul ilmi. Ahsan ta'ala barik fik.
Dikarenakan para nabi sudah masuk di barisan pertama kali dari lafadz ulul ilmi, para ulama. Kenapa? Dikarenakan ilmu para ulama diambil dari para nabi, secara khusus diambil dari Nabi kita Muhammad SAW untuk ulama umat ini. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, istashhada subhanahu bi ulil ilmi ala ajalli mashhudin alaihi wa huwa tauhiduhu. Allah subhanahu wa ta'ala meminta persaksian dengan para ulama terhadap perkara yang paling mulia untuk disaksikan, wa huwa tauhiduhu, yaitu tauhid kepada Allah. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa hadha yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlul ilmi dari sekian sisi. Yang pertama kata beliau, istishhaduhum duna ghairihim minal bashar, permintaan bersaksi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama tidak kepada selain para ulama dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada para pedagang, kepada para tujar, enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada para petani. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada para nelayan, tidak kepada para raja, para wuzara, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala minta yang bersaksi adalah para ulama. Ini menunjukkan keistimewaan para ulama. Yang kedua, wasani iqtiranu syahadatihim bi syahadatihi, yaitu digandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya saksi, syarat seseorang menjadi saksi, apa syaratnya? Adil. Ya pada orang yang adil. Secara tidak langsung dalam ayat ini tersirat bahwasanya mereka para ulama adalah orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang adil. Wasalis, yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, yaqtiranuha bi syahadati malaikatihi, digandengkan persaksian para ulama dengan persaksian malaikat. Warabi', yang keempat, anna fi dhimni hadza tazkiyatahum wa ta'dilahum, bahwasanya pada kandungan ayat ini, kandungan konteks ini tadi, terdapat tazkiyah kepada para ulama dan juga ta'dil terhadap para ulama. Difahami? Fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi ilal udul, dikarenakan Allah tidak akan minta bersaksi dari kalangan hamba-hambanya kecuali orang-orang yang adil. Kira-kira antum kalau di pengadilan mau cari saksi yang bagaimana? Yang adil kan? Yang adil. Di sini Allah SWT minta bersaksi dari kalangan makhluk. Siapa? Para ulama, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang adil. Ya. Jelas? Itu keutamaan para ulama, keutamaan orang yang berilmu. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ayo ikhwah, talabatul ilm. Ya. Ndak rugi antum belajar ilmu syar'i. Ya. Para dokter banyak, insinyur banyak, para muhandisun itu banyak sekali, atibba banyak. Antum mau jadi apa? Polisi juga banyak. Para ulama sangat sedikit sekali penjaga syariat ini tadi. Antum jangan khawatir kan? Jangan antum kepikir nanti kalau saya berilmu, punya ilmu agama, nanti gimana mau cari pekerjaan di masa depan. Ini pikiran kolot, mikirkan mustakbal. Yang pertama, antum tidak usah pikirkan kapan hari esok. Kenapa? Karena rezekinya antum sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iya kalau umur antum nyampe besok, toh ternyata santri juga ada yang mati duluan, banyak juga ya. Belum lulus pondok pesantren udah mati. Ya pada? Iya. Nah, ini poin yang paling penting, ikhwan. Bagi antum para penuntut ilmu, belajarlah. Ya.
Kemudian min aqwalis salafil hasi ala talabil ilmi, perkataan-perkataan para salaf tentang anjuran untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Kalau antum sudah mendengar ucapan sebagian salaf ini, orang-orang yang sudah banyak makan garam, sudah pengalaman, hidup mereka penuh dengan perjuangan, penderitaan, mereka sudah berlalu. Nasihat mereka ini sangat kita butuhkan. Kalau antum masih malas-malas belajar setelah melihat, membaca keterangan yang dibacakan, yang disampaikan oleh mereka para ulama, itu keterlaluan. An Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, qala tafaqqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian ditokohkan, sebelum antum diustadkan, ditokohkan, dijadikan pembina yayasan, pembina dakwah, belajarlah dari sekarang. Berapa banyak orang-orang yang ketika sudah ditokohkan, diangkat menjadi kepala sekolah, pembina dakwah, pembina yayasan, pembina itu, pembina ini, pembini yang jarang sekarang ini. Ya, pembina banyak, pembini jarang. Buktinya di sini masih banyak yang masih belum menjadi pembini. Ya, paling Ibnu dewe. Mana Ibnu? Kemana Ibnu? Mudik? Masa Ibnu untuk masak terus? Balik. Nah. Antum sebelum antum menjadi pembina, antum belajarlah dulu. Ya. Makanya antum yang masih bujang-bujang, ya. Kapan antum ditokohkan? Langkah pertama kali yang antum akan ditokohkan ketika antum saya terima nikahnya. Ya enggak? Disitulah antum sudah ditokohkan. Bapak mertua menokohkan antum, emak, ibu mertua menokohkan antum, bininya antum juga akan menokohkan diri antum. Antum tusawwadu, ya, dijadikan sebagai pemimpin. Difahami? Itu langkah pertama ketika antum tusawwad, ditokohkan. Nah, kalau lebih dari situ, antum ternyata ikhwan paling senior, tidak ada ikhwan lain di kampungnya, antum seorang diri. Dilihat pernah mondok setahun, ikut program bahasa Arab, ya sudah, antum akan ditokohkan lagi. Ustaz, ya enggak? Antum akan ngajar, antum akan begini. Banyak kesibukan, pagi ngajar, malam ngajar, itu semuanya. Akhirnya apa? Antum lelah. Disitulah antum menyesal. Kenapa dulu ndak semangat ya belajar ya? Nah, itulah ikhwan. Kalau antum sudah ditokohkan, sudah punya mas'uliyah, tanggung jawab, susah antum mau belajar. Makanya selagi ada kesempatan untuk belajar, belajar. Jangan putus dari menuntut ilmu. Kapanpun antum butuhkan, kalau sudah punya ilmu, antum akan merasa tenang ketika ditokohkan. Berapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang sudah ditokohkan dalam keadaan tidak punya ilmu. Ada yang diangkat sebagai ketua masjid di KM, ada yang diangkat jadi Pak RT, ya benar. Antum jangan anggap sepele. Waris bay. Antum kalau jadi RT ngeribut, RT Morenim, Darwi, Mus'ab, Pak RT, adek anak nih Pak RT, nganar bawa parang, Rio nak ngajak berbagi waris, dia nak minta sekian, kami sekian, cak mana penyelesaian dalam syariat? Duh, siko lah, bingung lagi, kaget maju lagi, ada masalah yang lain. Ustadz, cak mana Ustadz Ana ini pernah ngomong sama bini, kau kucerai. Tapi waktu itu Ustadz, Ana lagi marah nih, terkendali, konsentrasi. Lah masalah lagi.
Datang lagi si kok lagi, Ustad, bini anak ini kabur, ndak balik-balik di rumah, lah 3 bulan. Cama no masalah tadi, sekian masalah akan numpuk. Kondisi antum ditokohkan. Datang lagi, Ustad, mu'dhol itu apa Ustad? Munkoti itu. Ana baca di buku ini ada tulisan mu'dhol. Lah masalah lagi, bukan dodol. Ya, masalah bukan masalah. Makanya kata Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian disayyidkan, dituankan, ditokohkan. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, wa ba'da an tusawwadu, setelah ditokohkan, ya, dan setelah kalian ditokohkan, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim, dan setelah kalian ditokohkan, gimana kalau sudah terlanjur gitu loh ya, sudah terlanjur. Umar kan ngomong belajar sebelum kalian ditokohkan. Jangan antum fahami kalau sudah ditokohkan tidak usah belajar, karena masa belajar itu sebelum ditokohkan, dipahami, sebelum diseniorkan. Jangan difahami seperti itu. Makanya kata Imam Bukhari, kalaupun terjadi setelah kalian diseniorkan, ditokohkan, diangkat jadi ketua yayasan, ketua majelis taklim, diangkat jadi ustad-ustadan, kata Imam Bukhari, diingatkan oleh Imam Bukhari, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Para sahabat Nabi dulu juga belajar di masa senior-senior umur mereka, pada umur tuanya mereka. Ada yang masuk Islam umur 40, masuk Islam umur 45, ada yang masuk Islam umur sekian, mereka tetap belajar. Jarang sahabat Nabi ketika itu masuk Islam dari umur kecil, ya benar. Paling Abdullah bin Mas'ud, ya enggak? Anak-anak muda Bilal ketika itu, Abdullah bin Abbas. Kebanyakan mereka sudah umur sepuh, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Mereka tetap belajar. Difahami? Ada sebagian mereka yang masuk Islam kapan? Setelah Fathu Mekah. Tetap mereka belajar dalam keadaan mereka ditokohkan. Difahami? Ya. Jangan malas untuk belajar. Jangan mentang-mentang sudah jadi ustad-ustadan, kepala sekolah, ya, baru kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, kepala sekolah rumah tahfidzul Quran, ya, belum jadi gubernur, baru kepala sekolah lah, males belajar, tidak mau taklim, baru jadi ustadz, maaf baru ustadz Iqra sama ustadz lurus lugo, belum ustadz Alfiya Ibnu Malik, langsungkan untuk belajar. Nah ini tadi antum, ya, belajarlah. Wa qala Abdullah ibn Mas'udin, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadan la yuladu aliman, sesungguhnya seseorang itu tidak ada yang dilahirkan sebagai seorang alim. Ada di sini yang dilahirkan langsung berilmu, langsung baca khutbah? Ada? Tidak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian dalam keadaan kalian la ta'lamuna syai'an, tidak paham sama sekali, tidak ngerti itu, tidak ngerti ini, tidak punya ilmu sama sekali. Yang ada pada kita ketika kita lahir dulu cuman ada hidayah al-amah, hidayah umum yang Allah SWT berikan kepada kita untuk istimrarul hayah. Kita belum bisa menerima hidayatul taufik, belum bisa menerima hidayatul bayan wal irsyad pada waktu itu. Wal ilmu bit ta'allum, kata Abdullah bin Mas'ud, ilmu itu dengan belajar, duduk di majelis ilmu, siap sabar, punggungnya, pinggangnya, ya, betisnya harus dilipat, harus sabar. Ya, tidak ada ilmu itu bisa dibeli, ditransfer, ya, dikirim dengan Bluetooth, dikirim dengan WA, ditempelkan di jidat, enggak.
butuh perjuangan, dibaca, dihafal, difahami, dicermati, diamalkan, butuh perjuangan. Antum jangan kira menuntut ilmu itu gampang ya ikhwan. Sebagian mereka para ulama zaman dahulu dalam menuntut ilmu mereka butuh perjuangan, bahkan harus mengorbankan kencing darah marratain, marratan bi Baghdad wa marratan bi Mekkah, sebagaimana yang dilakukan oleh atau menimpa Abu Thahir Al-Maqdisi atau Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ta'allamu, belajarlah kalian, fa inna ahadakum la yadri mata yukhtalafu ilaihi. Belajarlah kalian dikarenakan salah seorang dari kalian itu tidak tahu mata yukhtalafu ilaihi, kapan dia butuh kepada ilmu tadi. Mata yuhtaj ilaihi, kapan dibutuhkan kepada ilmu. Itu maknanya. Yukhtalafu yuhtaju ilal ilm. Kapan butuh kepada ilmu tadi? Kapan dia dibutuhkan? Kapan dia butuh kepada ilmu? Tidak tahu. Ini nasihat yang sering dulu disampaikan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala. Syekh Abdurrahman sering sekali nasihati kami ketika pelajaran. Belajarlah ikhwan, katanya. Belajarlah. Antum tidak tahu kapan antum butuh dengan ilmu tersebut. Memang tidak tahu. Apalagi ikhwan, kita ini sebagai di Indonesia, ya. Dulu ada sebagian ustadz-ustadz datang ke Darul Hadits, ke Fiush waktu itu, memberikan nasihat. Di antara nasihat waktu disampaikan di ruang tamu, waktu itu Anas sekitar baru sebulan di Yaman. Ada beberapa ustadz dari Indonesia datang memberikan nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan ketika itu, antum di sini fokuslah belajar, nggak usah ngurusi fitnah-fitnah yang ada di Indonesia. Antum fokuskan belajar. Ketika antum pulang, antum tidak akan menjadi seorang pengajar saja, tapi kondisi antum pulang ke Indonesia, di sana antum akan dianggap oleh ikhwan-ikhwan di Indonesia sebagai mufti, bukan pengajar. Sampai ana ingat ketika itu sang ustadz ngomong, ilmu kita ini dibandingkan guru-guru antum seperti Syekh Yasin, Solakantush, Abbas Jauna, Syekh Abdurrahman, dibandingkan mustafidin yang ada di Fiush ini, ilmu kita ini jauh sedikitnya. Namun ketika kita pulang ke Indonesia, posisi kita bukan seperti para mustafidin yang ada. Kalau di Darul Hadits di Fiush itu yang kita nyebutnya mustafidun, ya. Mustafidun itu kalau syekh, istilah syekh itu ditujukan kalau dulu itu kepada Syekh Markis, Ustadz Kibar uji kita, ya, atau Syekh Markis. Nah, kalau yang syekh-syekh yang ngajar-ngajar, misalkan dulu Syekh Yasin, itu namanya mustafidun. Mustafid, mereka yang ngasih faedah lah, ya. Mereka jarang memberi fatwa. Mereka paling ngajar, fokus ngajar, fokus ngajar. Fatwa itu dipegang sama Masyaikh Kibar, Syekh Markis. Apalagi 7 orang waktu itu, atau 5 orang, 6 orang, Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Al-Usobi, dari murid-murid Syekh Mukbil. Nah, para pengajar-pengajar ini tadi, ya, dibandingkan mungkin orang-orang yang pulang dari Yaman, pulang ke Indonesia, mereka ini jauh ilmunya lebih mumpuni. Tapi ketika pulang kita ke Indonesia, itu melebihi mereka posisinya. Kalau mereka di Yaman, di Markis, di Darul Hadits, mereka cuma ngajar. Yang ini ngajar akidah. Tanyalah sama Ustaz Abu Jarir. Yang nahu, fokus nahu aja. Dulu Syekh Yasin fokus beliau akidah. Lugo dipegang sama dulu Anis Al-Yafi'i, sama Muhammad Al-Hashwi. Solakantus fokus usul fikih, Abbas Jauna kuat fikih, khusus mereka fannya masing-masing. Antum jangan dikira bukan seperti di Indonesia ini. Kalau pulang ke Indonesia, ustadz pulang sudah adab, dokter umum, ustadz umum. Kalau di Yaman itu ustadznya spesialis masing-masing. Ini kalau kita dokter umum. Dokter umum itu dokter segalanya maksudnya. Fikih laju, siro laju, nahu laju, apa lagi, tahsin laju, mustola iya pada.
Nggak, sejarahnya balik-balik. Afan, anak di sini cuman fokusnya dulu belajar nahu. Enggak. Ikhwan enggak mikir antum itu belajarnya cuma nahu. Pokoknya jelasnya antum dia nak belajar ini belajar itu. Ya apa enggak? Enggak ada istilahnya sejarahnya kalau di Indonesia nih. Afan, anak cuma ustadz bagian tahsin. Ada enggak? Tahu ternyata yang tahsin juga khutbah, ngasih tausiah, ngasih ceramah, iya pada menunjukkan bahwasanya ketika pulang ke Indonesia dari Yaman atau dari Saudi Arabia ada, ya, orang kuliah di Jamiah Islamiyah bagian apa? Fakultas Hadis. Apa ada balik-balik? Tanya ke sama ustadz yang Jamiah Islamiyah yang jurusnya hadis, ngisi pengajian, munqati, mu'dhal, mu'allaq. Ada enggak? Dah ngerti. Tahu-tahu tauhid, fikih. Ya apa enggak? Semuanya. Nah, menunjukkan apa? Butuh terhadap ilmu tadi. Kita enggak tahu kapan butuh terhadap ilmu tadi. Qala Abu Darda. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan cara belajar. Ya, belajar. Kalau antum pengen dapat ilmu, ya belajar caranya. Kita azan dulu, langsung sholat, atau cak mana? Lanjut setelah sholat. Amal seperti itu. Lanjut. Ya sudah gitu, azan dulu. Azan dulu, sudah azan, lanjut. Baru sholat. Wa qala Abu Darda al-ilmu bitta'allum. Kata Abu Darda, ilmu itu dengan cara belajar, dengan cara ta'allum, belajar. Kalau ingin dapat ilmu ya belajar. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, jalisul ulama, duduklah bersama para ulama. Fa innakum in ahsantum hamadukum, dikarenakan kalian jika kalian berbuat baik terhadap para ulama, maka mereka para ulama akan memuji kalian, menyanjung kalian. Wa in asatum, kalaupun kalian berbuat buruk, berlaku jelek terhadap para ulama, ta'awwalu lakum, dia akan memberikan takwil yang baik untuk perbuatan kalian tadi, berprasangka baik gitu loh. Wa adzarukum, dan memberikan uzur kepada kalian. Wa in akhta'tum, kalau kalian salah, keliru, lam yu'annifukum, mereka para ulama tidak akan berlaku kasar terhadap kalian. Wa in jahiltum allamukum, kalau kalian tidak punya ilmu mereka akan mengajari kalian. Wa in syahidu lakum nafa'ukum, kalau mereka berada di tengah-tengah kalian, nafa'ukum, mereka akan memberikan kemanfaatan kepada kalian. Itulah para ulama. Ya. Kata Imam Asy-Sya'bi, duduklah dengan para ulama. Kalau kalian baik dengan para ulama, mereka akan menyanjung kalian. Kalau kalian berbuat buruk terhadap para ulama, mereka akan berprasangka baik kepada kalian, memberikan uzur kepada kalian. Kalau kalian keliru, mereka tidak akan berlaku kasar terhadap kalian. Akhta'tum tuh sengaja tanpa, atau kesalahan tanpa disengaja. Kalau kalian tidak punya ilmu, mereka akan mengajari. Kalau mereka ada di tengah-tengah kalian, bersama kalian, maka mereka akan memberikan manfaat kepada kalian. Itulah para ulama. Ya, di Indonesia apakah ada para ulama? Ya, dengan segala hormat ana katakan di Indonesia tidak ada para ulama. Gimana yang ustadz-ustadz yang senior-senior? Bukan para ulama. Antum kalau mau melihat para ulama, datanglah ke luar negeri, masih banyak. Ada di Saudi Arabia, di negeri Yaman, mereka para ulama ada. Tapi kalau di Indonesia tidak ada.
walaupun umurnya seumur para masyayikh kita, belum dikatakan para ulama. Ya, tidak gampang-gampang ya kawan. Mereka para ulama, kalau kita perhatikan, pertama mereka menuntut ilmunya tidak sebentar. Ya, tidak sebentar. Butuh waktu tahunan dan serius. Ya. Dan punya khidmat terhadap ilmu ini besar, terhadap dakwah. Qala Sa'id ibnu Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu senantiasa dikatakan alim, berilmu, ma ta'allama, selama dia mau belajar. Selama orang mau belajar, maka dikatakan berilmu. Fa idza taraka kana ajhala ma yakun. Kalau dia meninggalkan belajar, maka dia lebih bodoh dari apa yang terjadi saat itu. Ya. Seseorang dikatakan berilmu kalau masih mau belajar terus. Tapi kalau dia meninggalkan belajar setelah dia tahu pentingnya belajar, berarti dia bodoh. Ya pada? Orang udah tahu kebaikan, ditinggalkan kebaikan, berarti bodoh kan? Bodoh. Wa an Abi Muslim Al-Khawlani, dari Abu Muslim Al-Khawlani qala, beliau mengatakan, inna masalal ulama fil ardi kamathalin nujum fis sama. Sesungguhnya permisalan para ulama di muka bumi seperti permisalan bintang-bintang yang ada di langit. Yahtadi bihan nas ma badat. Umat manusia akan terbimbing dengan bintang-bintang tadi terhadap segala sesuatu yang nampak. Faidah ma badat, selama bintang tadi muncul, nampak gitu loh. Umat manusia akan terbimbing selagi bintang tadi ada. Selagi bulan itu ada, jalan enak. Faidah khafiyat, kalau bintang-bintang bulan tadi tersamarkan, tahayyaru, mereka akan kebingungan. Dan memang betul, kalau para ulama meninggal dunia, tidak ada para ulama sama sekali, akan bingung. Contoh bisa kasus corona kemarin, antum dikira para ulama diam? Enggak, mereka lah yang memberikan fatwa, mereka yang mengkaji. Kalau kemarin kita kebingungan semua, ya, sampai gimana sholatnya, sah apa enggak, renggang dan yang lainnya. Tapi dengan penjelasan para ulama menjadi terbimbing. Sehingga keberadaan para ulama bagaikan bintang yang ada di langit, lentera bagi umat manusia. Dengan bimbingan mereka para ulama, dengan penjelasan dan ilmu yang ada para ulama, umat manusia terbimbing. Qala Aun ibnu Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, qultu li Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Aun bin Abdullah pernah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, yuqalu, dikatakan, ini stata'ta an takuna aliman fakun aliman. Wahai Umar, dikatakan bahwasannya, jika engkau mampu untuk menjadi seorang alim, maka jadilah seorang yang alim. Fa illam tastati' fakun muta'alliman. Kalau tidak mampu jadi seorang alim, minimal jadi orang yang senantiasa belajar, jadilah. Difahami? Minimal jadi orang yang senantiasa belajar. Fa illam takun muta'alliman fa ahbahum. Kalaupun antum ndak bisa menjadi muta'alliman, orang yang belajar, mondok ndak bisa, minimal fa ahbahum, cintailah mereka, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar. Fa illam tuhibbahum, kalaupun nggak bisa mencintai para ulama, tidak bisa mencintai para penuntut ilmu, fala tubghidhum, jangan benci mereka. Faqala Umar, berkata Umar, subhanallah, kata Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, laqad ja'alallahu azza wa jalla lahu makhrajan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuknya jalan keluar. Ya, luar biasa.
Ini seseorang ya kalau mau belajar hendaknya belajar. Kalaupun tidak bisa belajar, minimal cintailah orang yang belajar. Kalaupun tidak bisa mencintai, jangan ganggu orang belajar. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, laisa amalun, tidak ada amalan ba'dal faraidi, setelah amalan-amalan yang wajib, afdal min talabil ilmi, lebih afdal dibandingkan menuntut ilmu. Jadi setelah amalan wajib, sholat wajib, puasa yang wajib, tidak ada amalan yang paling afdal melainkan menuntut ilmu. Pernah ada kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan salah seorang muhaddits kawannya beliau, duduk antara azan dan qomat. Beliau mudzakarah, setoran hadis berdua. Tiba-tiba kawannya ingin berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah, ditarik oleh Imam Malik. Mau ngapain? Katanya dia, mau ibadah, sholat sunnah, qobliyah. Kata Imam Malik, nahnu fi ibadatin bal afdal, kita berada sedang kondisi ibadah, bahkan lebih afdal. Difahami? Ya. Wa kana rahimahullah, dulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza ra'a syekh lam yaktub al hadis, dulu beliau apabila beliau melihat ada seorang syekh tidak menulis hadis, qala Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la jazakallahu anil islami khairan, semoga Allah tidak memberikan balasan kepada engkau dari agama Islam ini berupa kebaikan. Kenapa? Didoakan keburukan. Mudah-mudahan tidak dapat kebaikan dari Allah SWT terhadap agama Islam. Kenapa? Karena tidak menulis hadis, tidak membukukan ilmu. Ya. Semakna seperti ini dulu karena Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, dulu Syekh Muqbil, ya, diceritakan oleh murid-murid beliau, kalau dulu di Damaj ada orang disuruh ngajar sama Syekh, ngajar. Alasannya Syekh indi mudzakarah wal muraja'ah wa indi bahas, segala macam alasan, muraja'ah, menghafal, ada bahas di maktabah, segala macam. Syekh terkadang mendoakan, la barakallahu fi ilmik, semoga Allah tidak berikan berkah pada ilmu. Ya. Dulu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala betul-betul nyemangati ikhwan. Begitu juga Syekhuna Syekh Abdurrahman. Datang orang mau buka daras, entah dia dari pernah ngajar di Ma'bar, ngajar di Damaj, dimanapun, orang Indonesia ngomong terbata-bata, dakwah pun diizinin sama Syekh. Orang Indonesia Ramadan antum bisa lihat puluhan dulu orang-orang Indonesia yakhrujuna li dakwah, keluar dakwah, ngimami. Kalau kita mikir ya zaman sekarang ini, nanti buat polemik nanti di kampung ini tadi kan, Syekh tidak mikir ke situ. Luar biasa itu adab yang kami saksikan langsung terhadap Syekh Abdurrahman, karena anak pelaku. Anak termasuk yang ikut keluar dakwah tahun 2014. Anak sempat kan ketemu 3 kali Ramadan di Fius. Ramadan pertama awal datang, baru beberapa bulan. Ramadan kedua, Ramadan ketiga, ya 3 kali Ramadan. Ramadan ketiga itu ada ikhwan waktu itu, siapa tidak salah itu Yahya, namanya Yahya. Yahya itu kalau tidak salah penulis buku yang dibeli di Mas, apa namanya, kunang-kunang apa pokoknya, atau buku apa pokoknya. Yahya itu Abdurrahman siap dakwah. Ramadan ini sepi katanya di Markis. Anak disuruh nyari 10 orang Indonesia ke wilayah mana? Ahwar, mana? Abian. Apa kerjaan? Ngimam plus ceramah. Nyoba, dapatlah satu kampung, ya anjingnya banyak kan, banyu udah ketik. Dapat di pinggir pantai, angin sepoi-sepoi. Ya pada zuhur ngisi tausiah, ngomong bahasa Arab itu tadi. Saking pernah tanpa sadar
An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ada terjemahkan. Kita tidak biasa ngomong ceramah bahasa Arab, kan biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan kan. Sama ada kawan dulu, dia ketawa, senyum duluan dia, baru anak sadar kalau anak ini di hadapan orang awam. Tidak dimarah sama syekh, ya, diizinkan sama syekh dulu. Dan banyak beberapa orang Indonesia. Kalau kita pikir ya ikhwan zaman sekarang, nanti timbulkan polemik, nanti tidak, syekh tidak mikir ke sana. Yang namanya talabatul ilm, para penuntut ilmu, ada saja kebaikan yang bisa dia tebar di tengah-tengah masyarakat. Itu orang yang mau ta'awun. Wa qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, siapa? Sufyan ats-Tsauri, ar-rajulu ilal ilmi ahwaju minhu ilal khubzi wal lahmi. Penuntut ilmu itu, seseorang itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih ahwaj, lebih butuh dibandingkan kebutuhannya ilal khubzi wal lahmi, dibandingkan kepada roti dan daging. Orang itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan makanan. Katanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kebutuhan ilmu itu sebanyak napas kita ini tadi, sebanyak ada bi'adadil anfas. Sedangkan makan paling marro au marrotain, sekali atau 2 kali, paling mentok antum 3 kali makan. Sedangkan ilmu dari bangun tidur, ilmu yang benar gimana caranya? Bahkan antum tidur butuh pada ilmu. Bagaimana kalau ketika mimpi buruk dalam tidurnya antum? Bagaimana kalau mimpi baik? Butuh ilmu bukan? Semuanya butuh ilmu. Masuk kamar mandi, bahkan maaf buang hajat pun butuh kepada ilmu, bagaimana tata cara cebok pada saat buang hajat. Makanya kebutuhan kepada ilmu itu lebih butuh, lebih banyak, lebih ahwaj dibandingkan ila al-khubz wal lahm, dibandingkan apa? Ke roti dan daging. Wa qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah taala, Sufyan ats-Tsauri li rajulin minal Arab, kepada seseorang dari kalangan Arab, utlubul ilmah, belajarlah, carilah, tuntutlah ilmu. Waihakum, waihakum, celaka kalian, celakalah kalian. Waihah, waih, ada waih, ada wail. Kalau wailun itu artinya semakna, celaka juga, tapi untuk kebinasaan, keburukan. Nah kalau waih ini celaka maknanya, tapi kesian gitu loh. Kalau yang wail itu artinya celaka lah, tapi kalau bahasa kitanya ngeraso ke, celakulah kau, bahasanya cak itu nah. Nah kalau waih, waihakum, celaka kalian. Ucapannya celaka tapi dia tuh kesian. Tergambar ahli. Ini yang mengungkapkan. Azam, celakulah kau. Nah, itu kan ibaratnya konotasinya kan ngeraso ke, celakulah kau, galak nian kau. Nah itu tadi beda dengan azam, celako kau azam, itu tadi. Masuk balik. Nah, itu kan beda konotasinya, difahami? Waihakum, celaka kalian, fa inni akhafu ay yakhruja minkum fayasiru fi ghairikum. Sesungguhnya aku khawatir ilmu itu keluar dari kalian sehingga pindah kepada orang-orang selain kalian, selain orang Arab. Gitu loh, difahami? Jadi Sufyan ats-Tsauri berkata kepada orang Arab, ya, kalau manggil orang Arab ya kadang ya am, ya toyib, ya. Kalau di Yaman ya toyib, bentuk ya toyib. Anak ingat dulu dipanggil, ada guru mustalahana namanya Khalid Marjah, dia ndak tahu nama anak, dipanggilnya ya toyib, itu tadi. Nah, seperti itu. Kalau ndak ya toyib ya sodik, itu tadi. Ya bagus, ya toyib itu bagus, bukan bang toyib. Jadi antum jangan heran. Makanya dulu kata kawan, ada kawan, man di sini tuh paling banyak nama toyib. Dengar Pak antum?
Kaget kaget nanti dipanggil sama orang Yaman, bilang pasti orang Yaman kalau nggak kenal antum paling bilang ya Toyib, dia bilang memang iya benar. Sama ada orang awam masuk salah satu pondok pesantren, dia bilang di pondok itu banyak sekali nama ana. Karena kan orang pondok itu kan ngomong ana. Memang antum kalau depan orang awam tuh hindari ngomong ana, antum, karena dia nggak paham. Jadi pernah pengalaman anak pribadi nih sama kawan, ada kawan orang Bengkulu, kami pernah ke Jombang, zaman anak mondok, mainlah ke tempat mamang dia atau uaknya dia. Ana nih wak katanya, diulang berkali-kali, kata uak itu. Ana itu siapa katanya. Anak ngomong, oh Ibu Barok, ngomong siapa Ibu Barok kalau salah nama. Oh ngomong pulo, ngomong. Nggak usah lagi pakai anak antum, pak ini nggak ngerti dia anak antum. Nggak masalah antum di tempat orang awam hindari bahasa anak antum, nanti dia nggak ngerti. Antum kalau neman anak nanti kayak bingung bapak itu. Saya nikahkan anak dengan antum itu tadi. Kemudian kata beliau, fa inni akhafu ay yakhruja minkum fayasiru fi ghairikum. Dikarenakan aku khawatir ilmu tadi keluar dari kalian pindah ke orang selain kalian. Utlubuhu, pelajarilah ilmu tadi, carilah ilmu tadi. Wayhakum, celaka kalian. Fa innahu izzun, sesungguhnya ilmu itu adalah izzun, kemuliaan. Wa syarafun fid dunya wal akhirah. Ya. Ketinggian di dunia dan di akhirat. Ilmu tadi sesuatu izzun wa syaraf, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Mahdi, berkata Abdurrahman Ibnu Mahdi, ar-rajulu ilal ilmi ahwaju minhu ilal akli wasyurbi. Seseorang kepada ilmu itu lebih dia butuhkan dibandingkan kepada makan dan minuman. Orang lebih butuh kepada ilmu dibandingkan makan dan minum. Maksudnya kebutuhan dia. Walaupun untuk ilmu juga butuh makan minum ya. Jangan antum fahami di sini ilmu lebih dibutuhkan dibandingkan makan minum. Akhirnya antum apa? Ndak makan, ndak minum. Ya, diajak makan, ndak Ustaz. Ilmu lebih penting dibandingkan makan minum. 3 hari antum ndak makan, lemas, masuk rumah sakit, juga ndak bisa belajar. Ya. Wa qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Jelas? Menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan salatun nafilah, dibandingkan salat sunnah. Ya. Selesai pada pembahasan pertama dari buku ini yang berkaitan dengan ilmu. Ya. Judul buku ini kan Badlul Mal fi Talabil Ilmi, mengorbankan harta dalam mencari ilmu. Adapun pembahasan yang kedua barulah masuk inti dari buku ini berupa harta, berkaitan dengan harta. Bagaimana perjuangan para ulama dalam mengorbankan harta mereka dalam mencari ilmu, dan sikap yang tepat bagi kita dalam menyikapi harta. Insyaallah ta'ala ini akan tetap kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya.